Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang bahan kimia berbahaya dan beracun, yaitu asbestos. Eh, Perkenalkan, nama saya Stefania Dilanti Cibolin dan teman saya. Saya Maria Angela Angslita Putri Bahi. Saya Keneton Penjara. Baik, kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada teman saya yang akan memaparkan materi pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang asbes. Jadi pada pengertiannya asbes adalah mineral-mineral yang berbentuk serat halus yang terjadi secara alami. Menurut pengertian oleh uh, OSHA atau Occupational Safety and Health Administration bahwa terdapat sekiranya 6 jenis mineral penyusun asbes. Kemudian asbes sendiri merupakan batuan yang mampat. Batuan yang mampat ini dimaksudkan yaitu batuan yang padat dan tidak berongga. Kemudian asbes memiliki sifat fisik yang kuat, kemudian juga tahan terhadap panas. Asbes telah digunakan sejak abad kedua sebelum Masehi, di mana penggunaannya dilakukan pada aplikasi pembangunan dan juga industri. Beberapa abad ke depan atau beberapa abad kemudian oleh seorang tokoh bernama Marco Polo, asbes digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Penggunaan asbes semakin marak, yaitu pada abad ke-18, akhir abad ke-18 dan juga awal abad ke-19, yaitu pada Perang Dunia Kedua dan mulai marak diindustrikan. Sampai saat itu kita dapat melihat bahwa penggunaan asbes sangat multifungsional. Namun pada abad ke-20 banyak penelitian yang sudah dilakukan dan menemukan bahwa asbes ini merupakan salah satu penyebab penyakit paru-paru. Nah, akibat penelitian itu beberapa Jepang melarang penggunaan asbes dan ada total 62 negara yang sudah melarang penggunaan asbes. Namun di Indonesia ada salah satu jenis asbes yang masih digunakan, yaitu asbes putih dengan ketentuan di atas kertas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya struktur dan unsur asbes. Nah, asbes dapat diperoleh dengan berbagai metode, baik penambangan bawah tanah maupun penambangan terbuka. Nah, asbes juga memiliki sifat fisik yang sangat kuat yang membuatnya tahan terhadap tekanan dan kerusakan. Bahan kimia asbes ini terdiri dari unsur-unsur seperti magnesium, kalsium, dan silikat. Asbes dapat dipisahkan menjadi serat-serat halus yang ringan dan mudah terbang. Selanjutnya, struktur dan penyusun asbestos. Asbes terdiri dari 6 jenis mineral yang dikategorikan sebagai bahan asbes. 6 jenis tersebut antara lain yang pertama ada aktinolit. Jadi secara umum asbes aktinolit ini berwarna gelap. Itu paling sering digunakan dalam semen, bahan isolasi, cat, dan drywall. Kemudian ada amosite. Nah, jenis ini juga dikenal sebagai asbes coklat dan merupakan jenis asbes kedua yang paling umum. Produk yang mungkin mengandung asbes amosite ini meliputi insulasi, gasket, dan ubin. Dan yang ketiga ada chrysotile. Nah, ini adalah jenis asbes yang paling umum digunakan dan juga dikenal sebagai asbes putih. Berbagai macam produk insulasi dan tahan api asbes pernah menggunakan asbes chrysotile. Selanjutnya, anthophyllite. Nah, jenis ini warnanya berkisar dari kuning hingga coklat. Asbes anthophyllite tidak sering digunakan pada produk konsumen, tetapi mungkin digunakan pada beberapa bahan semen dan insulasi. Kemudian ada asbes crossidolite. Nah, jenis ini juga dikenal sebagai asbes biru. Ini kurang tahan panas dan lebih jarang digunakan dibanding jenis asbes lainnya. Kemudian yang terakhir ada jenis asbes tremolite. Nah, jenis ini warnanya berkisar dari putih susu hingga hijau tua. Nah, produk yang mungkin mengandung asbes ini antara lain cat, bahan penyegel, dan bahan pipa. Kemudian selanjutnya, di mana saja penggunaan asbestos? Nah, yang pertama,
pada konstruksi. Jadi asbestos digunakan dalam bahan bangunan seperti papan semen asbes, genteng asbes, pipa asbes, dan panel insulasi asbes. Ini digunakan untuk keperluan tahan api, isolasi termal, dan lain sebagainya. Kemudian pada industri otomotif, asbes digunakan dalam rem mobil dan kopling. Ini untuk memberikan kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Kemudian yang ketiga pada industri listrik, nah asbestos digunakan dalam isolasi kabel listrik dan peralatan listrik. Ini untuk melindungi dari panas dan api. Kemudian industri kapal. Nah, asbestos digunakan dalam isolasi termal dan tahan api di kapal. Ini termasuk di mesin, pipa, dan sistem pemanas. Kemudian industri kimia. Asbestos digunakan dalam perlindungan termal dan tahan api di industri kimia seperti dalam tungku dan peralatan pengolahan kimia. Dan yang terakhir pada industri manufaktur, ini asbestos digunakan dalam berbagai produk manufaktur seperti pakaian pelindung, kain tahan api, dan bahan isolasi. Kemudian yang berikut faktor risiko paparan asbestos. Yang pertama, paparan di tempat kerja. Jadi orang yang bekerja di industri seperti konstruksi, pembuatan kapal, dan manufaktur yang menggunakan asbes itu berisiko lebih tinggi terkena penyakit terkait asbes. Jadi semakin banyak paparan dan semakin lama paparan itu semakin meningkat risiko terpapar asbes. Kemudian faktor risiko kedua itu merokok. Jadi kombinasi merokok dan paparan asbes secara drastis itu meningkatkan risiko kanker paru-paru. Jadi perokok yang terpapar asbes itu memiliki risiko 90 kali lebih besar daripada bukan perokok yang tidak terpapar. Kemudian faktor risiko yang ketiga, usia. Jadi risiko penyakit terkait asbes meningkat seiring bertambahnya usia. Masa laten antara paparan dan timbulnya penyakit itu bisa 20 tahun atau lebih. Jadi sebagian besar kasus terjadi setelah usia 60 tahun. Kemudian faktor risiko yang keempat, jenis kelamin. Jadi beberapa bukti menunjukkan kanker paru-paru terkait asbes itu lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, terutama pada bukan perokok. Tapi ini alasannya belum jelas. Terus yang terakhir ada faktor risiko genetika. Jadi beberapa faktor genetik itu mungkin menyebabkan orang tertentu lebih rentan terhadap kanker terkait asbes daripada yang lain. Namun penelitian ini lebih lanjut masih dibutuhkan. Selanjutnya, aturan mengenai penggunaan asbes. Yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan asbestos. Menteri ini juga melarang penggunaan crosside dan melarang penggunaan asbes jenis lainnya dengan jalan menyemprot. Isi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini merujuk pada ILO Code of Practice on Safety in the Use of Asbestos diterbitkan oleh ILO pada tahun 1984 yang membangun dasar-dasar kebijakan dan aksi pada tingkat nasional. Kemudian aturan yang kedua ada Permenakertrans RI nomor 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja NAB. Ini menetapkan bahwa NAB atau nilai ambang batas dari chrysotile adalah 0,1 serat per mililiter. Nah, chrysotile ini diklasifikasikan sebagai confirmed human carcinogen atau A1. Nah, HCG IH tahun 2001 menetapkan bahwa NAB chrysotile ini adalah 0,1 serat per mililiter, berarti 1/20 dari NAB yang ditetapkan tahun 1997. Dan yang terakhir, aturan ketiga ada dari ILO pada tahun 1983 bahwa nilai ambang batas kadar serat dinyatakan dalam serat per mililiter yaitu amosid 1,0 serat per mililiter, krisotil 1,0 serat per mililiter, dan asbes bentuk lain 4,0 serat per mililiter. Selanjutnya, Baik, yang berikutnya yaitu organ kartip asbes atau asbestos. Pada
organ pada tubuh manusia yang menjadi target dan bahan kimia dari bahan kimia asbes atau asbestos adalah organ pernapasan, khususnya organ paru-paru. Paru-paru dan selaput pleura merupakan organ target utama dan paparan asbestos. Selain itu, asbes juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan organ lain seperti hati, ginjal, dan turut. Berikut ini adalah skema atau penjabaran dari toksikokinesis, yaitu dengan atau menjelaskan cara masuk dari asbestos dengan metode aksi. Pertama ada absorpsi. Absorpsi di sini merupakan proses masuknya bahan kimia atau beracun yaitu asbes pada pembahasan kali ini ke dalam tubuh, yaitu melalui inhalasi atau lewat organ pernapasan, di mana exposure atau paparan atau pajanan terjadi saat seseorang tidak sengaja menghirup debu yang mengandung serat asbes. Kemudian berikutnya distribusi. Setelah asbes terhirup dan masuk ke dalam tubuh, serat asbes tersebut selanjutnya terperangkap dalam kantong udara, dalam paru-paru atau alveoli, dan membentuk jaringan parut sehingga paru-paru menjadi kaku. Kemudian yang ketiga yaitu metabolisme, mana proses ini perubahan atau transformasi kimia menjadi sinyal baru. Dalam hal ini paru-paru yang kaku sebelumnya menyebabkan organ tersebut tidak dapat mengembang dan mengempis dengan normal. Akibatnya terjadi kesulitan saat hendak bernapas. Kondisi tersebut bisa berkembang lebih parah jika seorang memiliki kebiasaan merokok. Pada hal ini kita dapat melihat bahwa terdapat proses deoksipasi atau bahan toksik dapat berubah menjadi lebih reaktif atau lebih toksik. Dan yang terakhir yaitu ekspresi. Pada proses ekspresi, asbes melalui saluran pencernaan. Serat asbes yang tertelan dapat dikeluarkan oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Serta asbes akan dihancurkan oleh asam lambung dan enzim pencemaran. Namun, sebagian kecil serat asbes dapat bertahan dan diserap ke dalam aliran darah. Serat asbes yang diserap ke dalam aliran darah kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh, termasuk paru-paru. Yang berikut ada proses ekspresi melalui kulit. Serat asbes terhirup dapat menempel juga pada kulit. Serat asbes yang menempel pada kulit kemudian dapat dikeluarkan dan dari tubuh melalui proses ekspresi. Eksfoliasi adalah proses pelepasan sel-sel kulit mati. Kemudian yang berikutnya yaitu proses ekspresi melalui urin. Serat asbes yang terhirup dapat masuk ke dalam aliran darah. Serat asbes yang masuk ke dalam aliran darah kemudian dapat dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspresi urin. Namun jumlah asbes yang diekspresi melalui urin sangat kecil, yaitu sekitar 1-2% dari total asbes yang terhirup. Nah, berikutnya ada dosis asbes. Patologi asbestos bermula dari dosis stimulatif fiber asbes yang terhirup. Semakin besar dosis stimulatifnya, semakin tinggi kejadian asbestosis. Asbestosis itu merupakan penyakitnya. Semua jenis serat asbes yang bersifat fibrogenik ke paru-paru, boleh, terutama serat propidolite, lebih bersifat karsinogenik atau zat kimia yang menyebabkan kanker pada pleura. Serat fiber diapasi oleh zat yang dapat mengeluarkan zat toksik, menyebabkan pembentukan oksigen reaktif radikal bebas. Fiber yang lebih panjang lebih kuat daripada fiber yang lebih pendek dalam menstimulasi jalur nuklir faktor capillate chain enhancer of activated B cells dan aktivitas promoter gen. Selain itu, serat yang panjang dari 10 secara signifikan meningkatkan resiko berkembangnya mesotelioma atau salah satu penyakit yang disebabkan oleh asbes, kanker paru-paru dan asbestos. Baik, yang berikutnya adalah efek asbestos. Yang pertama, mesotelioma.
atau bentuk kanker langka yang ditemukan pada lapisan tipis atau selaput paru-paru, dada, perut, dan jantung. Dan hampir semua kasus terkait dengan paparan asbes. Penyakit ini mungkin baru muncul bertahun-tahun setelah paparan asbes. Penyakit ini memiliki waktu latensi minimal 10 tahun sejak pertama kali terpapar sejak kemunculannya. Dalam penelitian penambang krossidolite Australia, periode latensi rata-rata 35,4 tahun, di mana periode latensi terpendek adalah 13 tahun dan terlama 58 tahun. Dalam beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa waktu latensi tipikal adalah lebih dari 40 tahun. Dari 282 mesotelioma pleura dan tidak satupun dari 49 mesotelioma peritoneum, hanya 5% yang kurang dari 20 tahun sejak paparan pertama. Selain itu, di penambang krisotil Italia, 5 dari 6 kejadian mesotelioma pleura terjadi lebih dari 40 tahun setelah paparan pertama. Inilah sebabnya mengapa upaya besar dilakukan untuk mencegah anak-anak sekolah terpapar. Yang berikut adalah tindakan medis jika keracunan asbestos. Yang pertama, diagnosis. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan menanyakan riwayat paparan asbes. Tes pencitraan seperti radiografi dada atau CT scan dapat digunakan untuk melihat adanya kerusakan paru-paru atau fibrosis. Yang kedua, pengobatan simptomatik. Saat ini belum ada terapi yang dapat membalikan efek asbes pada paru-paru. Oleh karena itu, pengobatan hanya difokuskan pada meredakan gejala dan mencegah penyakit lebih parah. Contohnya penggunaan obat-obatan untuk mengatasi sesak napas, batuk, atau nyeri. Yang terakhir, upaya pencegahan. Yang pertama, substitusi, yaitu mengganti bahan berbahaya seperti serat asbes dengan bahan yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya. Yang kedua, pemantauan lingkungan kerja. Jika tidak memungkinkan untuk menghindari paparan asbes, selalu berusaha untuk mengurangi material yang terpapar melalui ventilasi pembuangan yang efektif. Yang ketiga, pemeriksaan berkala. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap pekerja yang berisiko tinggi untuk mendeteksi dini penyakit dan paparan zat yang dapat menyebabkan penyakit. Upaya berikut, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Menggunakan APD seperti masker atau respirator yang memiliki filter untuk membersihkan udara yang dihirup. Yang berikutnya, edukasi dan pelatihan. Melakukan edukasi dan pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya paparan asbes, penggunaan APD yang tepat, dan cara penggunaannya. Yang terakhir, mengatur peraturan dan kebijakan yang ketat terkait penggunaan asbestos. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.